Hai, apa kabar semua saudara? Shalom, selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar hari ini? Kiranya hari ini penuh berkat dan sejahtera dan sukacita. Sebelum kita masuk lebih dalam renungan kita pada hari ini, doa kami agar ketika kita mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita cari, apapun yang kita harapkan, Tuhan Yesus menyediakannya bagi kita. Tetap semangat, tetap beriman, dan mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau setia dan mengasihi kami. Kami bersyukur Allah Roh Kudus, sebab Engkau senantiasa menuntun langkah kami dan menyertai kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengar. Hamba berdoa, apapun yang umat-Mu kerjakan hari ini, Engkau Tuhan yang menyertai pekerjaan mereka. Engkau Tuhan yang memberkati buah tangan mereka. Berkatilah berhasil, sertai dan nyatakan kebaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk kepada, masih dari The Marriage Course, kita masuk kepada bagian berikutnya dengan judul Kasih dalam Tindakan atau Love in Action. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini adalah sebuah the golden rules dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kamu ingin diperbuat, do for them. Bahasa gampangnya, kalau nggak mau dicubit, jangan cubit. Kalau nggak mau diomongin, jangan ngomongin. Kalau nggak mau dijahatin, jangan jahat. Saya percaya memang nggak ada karma dalam kekristenan, tapi saya percaya ada tabur tuai. Apa yang ditabur, kalau kita nggak bertobat, itu yang akan kita tuai. Maka judulnya kasih dalam tindakan, love in action. Kasih itu lebih dari sekedar perasaan. Kasih adalah tentang apa yang kita kerjakan, meliputi tindakan, perkataan, bahkan pikiran kita. Kasih selalu membuat kita kehilangan sesuatu, bahkan mungkin kelihatannya rugi. 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah perkataan-perkataan yang penuh kasih. Hadiah-hadiah yang penuh perhatian, kasih sayang secara fisik, waktu yang berkualitas, atau tindakan-tindakan yang itu ditulis dari sebuah buku yang judulnya Love Language. Sebuah buku yang mengatakan love language orang beda-beda. Ya memang di satu sisi ada orang yang gak percaya itu, tapi ada juga yang percaya. Ada orang yang love language-nya word of affirmation. Kalau dia tuh suka dia, kamu semangat ya, kamu bisa ya, atau I'm so proud of you. Ada orang yang love language-nya yaitu hadiah. Dia tuh merasa disayang kalau dikasih kado. Merasa disayang kalau anniversary dikasih kado, Valentine dikasih bunga, nikah atau ulang tahun itu kadonya mereka. Ada orang yang love language-nya physical touch, yaitu suka suka dipeluk, suka dipegang tangannya. Ada orang yang physical love language-nya yaitu quality time, suka bareng-bareng, nonton bareng tanpa HP. Dan yang terakhir, love language-nya ya itu dia, saudara, berdasarkan tindakan, perbuatan yang lemah lembut, sabar. Nah, bagi setiap kita, satu dari bahasa kasih ini akan sampai dengan efektif. Banyak orang tuh berpikir bahasa kasih orang sama. Padahal bahasa kasih orang memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. Contoh gampangnya, ada orang yang suaminya ngomong bahasa Jepang, istrinya ngomong bahasa Jerman. Dua-duanya bilang I love you, tapi dengan bahasa yang berbeda. Sehingga nyampainya beda. Oleh karena itu, kita menyampaikan segala sesuatu harus dengan bagaimana cara orang itu. Ngomong sayang sama anak kecil, ngomong sayang sama orang dewasa, itu dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, kita bisa ngomong sama anak kita, Papa sayang kamu, sambil lucu-lucuan. Tapi ngomong sama pasangan kita mungkin nggak begitu. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari perkataan yang penuh kasih, perkataan bisa mengubah hidup orang. Perkataan mempunyai kuasa besar untuk membangun atau menjatuhkan pasangan kita. Dengan memberikan pujian, dorongan, dengan memperkatakan firman, memperkatakan hal yang baik, itu menjadi seperti sebuah oasis atau sungai di padang gurun. Sudahkah saudara memperkatakan yang baik kepada pasangan saudara, kepada anak saudara? Atau hanya sumpah serapah yang keluar?
Yang kedua adalah hadiah-hadiah yang penuh dengan perhatian. Memberikan hadiah adalah sebuah cara untuk berinvestasi dalam pernikahan kita. Nggak selalu mahal, nggak harus mahal. Contohnya adalah kita tahu pasangan kita suka banget misalnya sama batagor. Kita lewat di sebuah restoran yang dia suka banget batagornya. Out of nowhere saudara pesenin, dan tiba-tiba ketika dia pulang, aku beliin kamu sesuatu itu. Dan dia bilang, gila batagor yang aku mau ya. Misalnya batagor. Sesederhana itu bisa bikin make hari pasangan kita. Atau saudara bisa menulis sebuah kertas disertai dengan bunga dan bilang thank you for today, atau thank you for loving me, I love you. Dengan kado yang gak perlu mahal. Saya percaya jangan menunggu peristiwa-peristiwa penting untuk giving something. Bahkan randomly aja. Atau bahkan mungkin saudara bisa dengan mudah muncul di kantornya dia dan cuma simply ngomong I love you dan semangat buat kerja. Saya percaya hal itu bisa menaruh smile, a big smile on the face of your spouse, your friends, or your couple. Berikutnya adalah kasih sayang yang secara fisik atau orang physical touch. Sentuhan kasih sayang adalah sebuah penyampaian dari kasih yang kuat dalam pernikahan. Jika pasangan kita menghadapi masa-masa sulit, dengan pegang tangannya, dielus gitunya, itu bisa membuat mereka ada sebuah support, ada perhatian. Makanya bagi orang yang love language-nya physical touch tuh dipeluk, dielus kepalanya, digituin. Itu bagi mereka sebuah a big presence for them. Kita perlu menggunakan apa yang kita tahu untuk membuat pasangan kita happy. Cari tahu apa kesukaannya, apa yang dia gak suka. Sederhana mungkin berpegangan tangan, melingkarin lengan, atau pelukan, genggaman tangan, memijit, masas, apapun itu. Bagi saudara yang sudah menikah, bagi yang belum menikah ya itu berbahaya kata kita. Berikutnya adalah the quality time. Ini love language-nya istri saya, dan makin kesini jadi love language-nya saya. Istri saya tuh kalau saya pulang pelayanan malam, ya kadang-kadang dia nggak peduli juga sih masa capek apa. Dia ngajak ngobrol, cerita, dan karena saya tanya, kenapa sih ngomongnya malam mulu? Dia ngomong gini, kalau ngomong siang sama kamu lagi pikirannya kemana-mana. Kalau malam tuh, kamu tuh udah sama aku aja. Nah itu yang saya bilang quality time. Quality time is not about berduaan, tapi being together. Kebersamaan bermakna ketika kita memusatkan perhatian kita kepada pasangan kita. Berbincang bersama, makan bersama, bahkan ketawa ketiwi sama-sama. Kadang-kadang quality time istri saya cuma nonton Netflix. Dia suka, sayang ini film Korea nih, drama Korea. Film ini katanya terbaik. Kami nonton 16 episode, mungkin 2 bulan. Ternyata filmnya hancur, saudara. Tapi yang terpenting adalah it's never about the movie, tapi it's always dengan siapa kita nonton. Walaupun abis itu dia nonton dan ternyata filmnya bagus banget dan saya nggak diajak. Dia punya sebuah rekor, kalau film yang bagus saya nggak diajak, film yang buruk saya ajak. Ya, kadang nonton emosi juga saudara, karena nggak masuk akal film itu. Tapi ya, nanti bareng-bareng. Yang terakhir adalah tindakan-tindakan yang lemah lembut. Artinya dengan meliputi mengekspresikan kasih. Istilahnya itu act of service. Nah kalau saya itu bahasa love language-nya itu. Saya itu orangnya, mungkin anak-anak paling kecil kali ya, suka diperhatiin. Nah dengan memenuhi, saya kalau pelayanan keluar kota, saya punya koper tuh nggak pernah saya yang susun. Saya cuma kasih tahu sama istri saya, aku misalnya 3 hari di Manado atau 2 hari di Surabaya, aku ada pelayanan, ada ketemu orang ini dan begini. Itu saya tinggal tidur pagi-pagi kopernya udah ada. Ini sebuah misteri yang sampai hari ini belum pernah dipecahkan oleh siapapun. Saya sudah memanggil para orang-orang hebat untuk memecahkan misteri. Itu koper kalau saya berangkat muat saudara. Pas saya pulang, saya bungkus lagi kok nggak muat ya. Sampai saya masukin ambil plastik sendiri saudara.
Saya nggak ngerti itu sampai di mana itu. Jadi itu keahlian dari istri saya, saudara. Saya rasa apa ya, omongan-omongan netizen bisa masuk ke koper itu, saudara. Saking dia bisa merangkai itu dengan baik. Jadi cari tahu apa yang pasangan saudara sukai. Kasih bukan sekedar perasaan. Kasih adalah sebuah tindakan, kesediaan untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk memenuhi kasih Yesus. Yang saya bacakan tadi, saudara, sudah tahu, dibaca dari sebuah buku Dr. Gary Chapman dalam The Five Love Language, The Secret to Love Deathless. Rahasia untuk mencintai sampai akhir. So, that's it for today. Atau saya mengakhiri sebuah The Marriage Course atau kursus tentang pernikahan. So, saudara yang sudah menikah, kiranya ini bisa menjadi refreshment, sebuah penyegaran. Bagi saudara yang belum menikah, kiranya ini bisa mempersiapkan saudara. It's never too soon, it's never too late. Gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlambat. Selama kita mau belajar, itu akan help you a lot. So, kita aja mau belajar bagaimana cara memasak dengan baik. Kita aja mau belajar bagaimana mengurus anjing dengan baik. Kenapa kita nggak mau belajar bagaimana mau menyenangkan pasangan kita? Terus kolom komentar di bawah, bagaimana kalau saudara sayang sama pasanganmu, nonton bareng-bareng dan sama-sama lihat-lihatan, dan after that tunjukkan kasih satu dengan yang lain. Yang punya surga, so crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari sama-sama kita datang sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Mari sama-sama lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku
cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi. Kami rindu Kau Tuhan. Amin. Segala yang ada, Oh, lebih dalam lagi. ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sambil angkat tanganmu bilang semua. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.